Assalamualaikum, halo sobat catur semua. Selamat bertemu kembali. Pada video kali ini saya ingin menampilkan sebuah partai yang mungkin banyak ditunggu-tunggu penggemar catur semua. Ya, siapa lagi kalau bukan pertemuan antara Bobby Fischer versus Mikhail Tal. Pada Perang Dunia Kedua, kedua negara besar saling beradu kekuatan, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Konfrontasi mereka turun dalam sejarah sebagai Perang Dingin dan mencapai puncaknya pada tahun 1962 ketika dunia selangkah lagi dari perang nuklir karena krisis Karibia. Salah satu elemen dari konfrontasi antara kedua negara juga terjadi di papan catur. Bobby Fischer mewakili Amerika Serikat dan Uni Soviet yang diwakili Mikhail Tal. Kedua pemain bertemu di turnamen kandidat pada tahun 1959 di Belgrade, di mana saat kedua negara sedang dalam suasana perang dingin. Siapa yang menang dalam partai kali ini? Oke, langsung saja kita saksikan partainya yang sangat seru ini. Memegang putih, Fischer memulai dengan E4, dibalas C5 oleh Tal, pertahanan Sisilia, kuda F3 dan D6. Setelah Fischer D4 mengajak pertukaran, Tal menerimanya dan balik kuda mengambil. Kuda F6 mengincar pion dan dibela dengan kuda oleh putih. Setelah A6, gajah C4 membawa tekanan ke pion F7. Hitam memblokirnya dengan E6. Gajah ini mundur ke B3. Gajah ini menjauh sebelum hitam sekarang memainkan B5. Di sini Fischer bermain agresif F4, cukup mengerikan, menempatkan dua pion di pusat sehingga secara dominan menguasai pusat. B4 menyerang kuda, secara tidak langsung melemahkan pion pusat putih. Kuda mengelak, tapi sekarang pion E4 tanpa pengawalan dan dimakan kuda hitam. Tapi keputusan ini sedikit kontroversial. Hitam tertinggal dalam perkembangan. Mereka hanya memiliki satu perwira yang telah dikembangkan. Bobby segera melakukan rokade, dibalas G6 oleh Tal, mungkin dengan maksud membendung serangan F5, tapi Bobby tidak terbendung dalam memainkan tekanan di file F, tetap memainkan F5, dan setelah G kali F5, operasi militer yang sebenarnya dimulai. Kuda makan pion F5. Pengorbanan ini membongkar Raja Hitam secara cepat. Di sini apabila hitam menerima pengorbanan, maka menteri ke D5 mengancam skakmat atau benteng. Apabila benteng ke A7, maka menteri ke D4 menggarpu benteng. Oleh karena itu di partai aslinya Mikhail Tal menjalankan benteng ke G8, menghindari diagonal ini, ditambah berpotensi mempersiapkan serangan ke pion G2. Gajah D5, langkah yang kembali mengorbankan perwiranya. Hitam bahkan disuruh memilih gajah atau kuda. Bila hitam menerima pengorbanan makan gajah, maka menteri makan. Putih unggul. Oleh karena itu lagi-lagi Tal tidak mau menerima pengorbanan dari Fischer dan memainkan benteng ke A7. Benteng menghindar, tapi hitam menyerahkan kudanya. Pion makan kuda, gajah mengambil. Kemudian benteng hitam bergabung dalam perisai rajanya. Gajah makan gajah dan menteri mengambil. Putih tidak boleh mengambil pion gratis ini, karena setelah makan pion, maka benteng datang melakukan pengorbanan. Setelah raja mengambil, hitam balik unggul. Di posisi ini putih juga tidak boleh lalai terhadap kuda putihnya karena ada ancaman diagonal dari menteri hitam. Tapi di sini Fischer malah memainkan gajah F4 dan segera saja dihukum oleh Tal dengan menteri ke C6. Serangan ganda ke pion G2 dan kuda putih. Mau tak mau putih harus menyelamatkan dari ancaman mat dengan menteri ke F3, mengadu menteri dan menyerahkan kudanya. Ini awal putih kalah satu perwira, dan setelahnya putih mengalami kesulitan akibat ketertinggalan satu perwira. Gajah kali D6, meskipun putih kalah satu perwira, tapi putih tetap berusaha memegang kendali permainan, menyerang benteng dan pion F7. Menteri ke C6 mengadu menteri, putih memilih gajah makan kuda. Menteri ke B6 skak dan raja ke A1, baru menteri makan gajah.
pada akhirnya hitam dapat menetralisir serangan putih, bahkan tetap mampu mempertahankan keunggulan satu perwira. Tetapi rajanya berada di tengah, seolah ia sendirian dan hanya ada satu pengawal. Putih seharusnya gerak cepat menarik sumber daya di sini, memainkan benteng ke E1, melakukan pertukaran dengan satu-satunya pengawal. Apabila benteng pukul benteng, maka menteri kali F7 skak, raja ke-8 dan benteng kali E1 mengancam mat atau mendapatkan benteng. Dan sayang sekali di partai aslinya Fischer menjalankan menteri ke C6 skak, benteng menutup, benteng A ke E1 skak, gajah menutup, benteng kali F7, raja mengambil, dan menteri ke-6 skak. Jika raja kembali ke E8, maka akan skak mat dengan menteri makan benteng G8. Atau apabila raja ke G7, maka menteri kali D7 mendapatkan gajah. Satu-satunya opsi raja ke F8, menteri kali D7 mengancam mat, menteri ke D6, menteri B7 paling tidak mengawal pion G2 sambil menyerang pion A, benteng G6, C3, A5, memaksa terjadi pertukaran menteri. Sekarang putih berada di ambang bencana karena kalah perwira. Raja F3, Mikhail Tal dengan terampil bermanuver memperkuat posisi yang solid untuk dirinya dengan memindahkan pionnya sampai ke petak B3. Di sini pion sampai ke B3, lalu mengambil pion B2, dan tidak melepaskan pion B3-nya. Di sini gajah ke pojok memberi jalan bagi pionnya untuk maju promosi, dan permainan berakhir dengan langkah indah. Setelah putih A4, hitam B2. Di posisi ini Bobby Fischer menyerah. Sepertinya Tal menyerahkan bentengnya, tapi setelah putih makan benteng, maka pion akan promosi, melakukan skak sambil mendapatkan benteng. Atau jika raja tidak memakan benteng, tapi misalnya melangkah ke A5, maka benteng ke C1, pion akan tetap menuju petak promosi, hitam tetap menang. Selamat untuk kemenangan Mikhail Tal. Meskipun sepertinya terjadi persaingan sengit di atas papan catur beserta bumbu-bumbu politik, tetapi hubungan antara keduanya, mereka berteman baik. Fischer mengunjungi Tal di rumah sakit kala Tal sakit, dan mereka berbicara dengan sangat baik ketika satu sama lain. Dan apa yang dapat diajarkan ini kepada insan catur adalah di luar politik adalah mereka benar-benar mengerti siapa yang menciptakan semua konflik, yang mengendalikannya, dan bagaimana perang informasi bekerja. Itulah sebabnya mereka tetap menjaga pikiran agar tetap jernih dan berkepala dingin, dan mempromosikan perdamaian dunia.